Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi di paparan edukatif kita kali ini. Saya mewakili tim pengajar kebanggaan kita nih. Ada Dr. Mawardi, sang pakar Pancasila dan Kewarganegaraan, terus ada Bapak Imada Iksani, dan Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita benar-benar antusias buat ngajak rekan-rekan mahasiswa dan kalian semua yang nonton buat ngobrolin sesuatu yang, ya bisa dibilang ini fondasi kita sehari-hari, yaitu unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, biar ngobrolnya enak, Bapak Imada udah bikin semacam peta jalan nih buat sesi kita. Kita bakal jalan-jalan menelusuri 4 pilar kebangsaan kita. Mulai dari esensi identitas nasional itu sendiri, terus masuk ke kebanggaan bendera merah putih, bahasa persatuan kita, filosofi di balik Garuda Pancasila, sampai ke gelora lagu Indonesia Raya. Nanti di ujung, pastinya kita sertakan rujukan pustaka dan satu refleksi buat kita renungin bareng. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, esensi identitas nasional. Di sini Dr. Mawardi biasanya selalu melempar satu pertanyaan filosofis yang fundamental banget. Gini, kenapa sih sebuah negara kepulauan yang super luas dengan ratusan suku bangsa kayak kita ini benar-benar butuh satu identitas nasional yang diformalkan secara hukum di mata dunia? Pernah dengar nggak ada orang bule nanya, berapa lama perjalanan ke Indonesia dari Bali? Papa Fajrin sering banget ngangkat fakta menggelitik ini, dan jujur aja ini lumayan menampar kesadaran kita ya kan? Terkadang orang luar malah lebih kenal Bali daripada Indonesia. Ini contoh nyata banget soal bahayanya kalau kita nggak punya atau gagal menunjukkan identitas nasional yang kuat. Tanpa identitas yang jelas, eksistensi kita di peta dunia itu bisa aja pudar atau malah nggak kelihatan sama sekali. Makanya, kita butuh sebuah pengikat yang sah teman-teman. Dan inti yuridisnya itu ada di sini, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jangan ngebayangin ini cuma sekedar deretan pasal yang kaku dan ngebosenin ya. Ini tuh ibarat darah dan roh hukum yang ngikat kita semua. Undang-undang ini benar-benar meresmikan simbol-simbol negara kita sebagai wujud kedaulatan, kehormatan, dan pastinya alat pemersatu bangsa yang udah diamanatkan langsung oleh UUD 1945. Dari landasan hukum tadi, yuk kita lihat gimana prakteknya di pilar pertama identitas kita, yaitu bendera Sang Merah Putih. Coba deh kita resapi sebentar bobot sejarah dari dua warna ini. Merah yang artinya berani, dan putih yang melambangkan kesucian. Kalian tahu nggak, kombinasi warna ini tuh bukan barang baru loh, melainkan lambang yang akar sejarahnya udah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Memang sih secara resmi baru berkibar saat proklamasi 17 Agustus 1945, tapi semangat Sang Merah Putih ini sebenarnya udah menyala dan bergelora sejak momen historis Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan buat membumikan sejarah tadi, Bapak Fajrin punya satu fakta fisik yang keren banget. Bendera pusaka asli yang dikibarkan di Jalan Pegangsaan Timur waktu proklamasi itu nggak hilang termakan zaman loh. Sampai detik ini, bendera itu masih disimpan dan dirawat dengan super hati-hati di Monumen Nasional Jakarta. Ini tuh ibarat jangkar fisik yang permanen, pengingat abadi tentang perjuangan kemerdekaan kita. Lanjut yuk, kita melangkah ke pilar kedua yang menyoroti sebuah keajaiban linguistik dari negara kepulauan kita ini. Yap, bahasa Indonesia. Sekarang, Bapak Imada ngajak kita buat main eksperimen pemikiran sebentar lewat satu pertanyaan krusial. Gimana jadinya kalau bangsa kita ini nggak punya bahasa Indonesia? Coba bayangin deh kacaunya. Gimana caranya kita nyatuin visi, bikin hukum, atau ngatur pendidikan dari Sabang sampai Merauke dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang beda-beda kalau kita nggak punya satu lingua franca atau bahasa pengantar yang sah? Mustahil banget kan? Disinilah kita bisa ngelihat evolusinya yang luar biasa. Di satu sisi, akarnya memang dari rumpun bahasa Melayu, yang dulunya lebih berfungsi sebagai bahasa pergaulan atau sarana buat dagang antar pulau. Tapi coba lihat statusnya sekarang. Bahasa ini diangkat dan diikrarkan secara sadar jadi bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Dan sekarang secara yuridis diakui bulat-bulat sebagai identitas nasional kita. Benar-benar lompatan status yang keren banget buat nyatuin jutaan manusia. Perjalanan kita makin seru nih. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, yaitu lambang negara kita yang megah banget, yang diatur mendasar dalam pasal 36A UUD 1945. Garuda Pancasila. Coba perhatiin deh, ketangguhan mitologis dari burung Garuda ini. Tapi ada satu detail yang saya yakin sering banget kita lewatin. Coba lihat perisainya. Ada garis hitam tebal kan yang melintang di tengah. Nah, itu bukan cuma elemen desain biasa biar bagus dilihat. Garis itu melukiskan kebanggaan posisi geografis Indonesia yang dilintasi langsung oleh garis khatulistiwa. Keren ya, kekuatan alam dan identitas negara benar-benar menyatu dalam satu visual. Terus mari kita bedah isi perisainya. Bapak Fajrin sering nekenin nih, 5 ruang di perisai itu bukan gambar acak-acakan.
Semuanya punya makna yang dalam. Bintang bercahaya untuk ketuhanan yang Maha Esa, rantai untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin yang rindang untuk persatuan Indonesia, kepala banteng untuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan terakhir padi kapas untuk keadilan sosial. Visual ini tuh memetakan 5 dasar Pancasila secara hukum dan filosofis tanpa ada celah sedikit pun. Lalu, jangan lupa perhatiin apa yang lagi dicengkeram kuat sama cakar Garuda itu. Sebuah pita yang bertuliskan semboyan sakti kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bapak Imad, semboyan ini adalah warisan jenius dari para pendiri bangsa kita. Kalimat ini dirancang khusus buat melindungi kemajemukan kita, buat memastikan kalau di atas semua perbedaan suku, agama, dan budaya kita, kesatuan NKRI itu udah jadi harga mati. Nah, sekarang kita sampai di pilar keempat dan terakhir kita. Sesuatu yang jujur aja selalu sukses bikin merinding dan menggetarkan jiwa kita semua. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Buat ngebayangin betapa kuatnya pilar ini, coba deh kita pakai analogi visual yang emosional banget. Bayangin momen pas timnas sepak bola kita berdiri di lapangan hijau, menyanyikan lagu kebangsaan bareng-bareng sebelum kick-off. Di momen itu, kalian bisa ngerasain langsung gimana teks hukum yang tadinya kaku di dalam UU nomor 24 tahun 2009, tiba-tiba berubah wujud jadi pertunjukan patriotisme dan persatuan yang hidup banget. Lagu itu bukan lagi soal aturan negara, tapi udah jadi detak jantung kebanggaan kita bareng-bareng. Kalau kita lihat timeline-nya, perjalanan lagu ini sungguh luar biasa loh. Dr. Mawardi selalu mengingatkan, lagu ini tuh berawal sebagai penyemangat dan bentuk perlawanan waktu Kongres Pemuda II di tahun 1928. Terus lagu ini ikut mengiringi langkah kemerdekaan kita di tahun 1945. Sampai akhirnya, di tahun 1958, lagu ini dapat legitimasi yuridis yang penuh dan ditetapkan resmi lewat keputusan Presiden. Bayangin, dari sekedar suara pergerakan pemuda, revolusi jadi identitas resmi sebuah negara besar. Oke, tuntas sudah kita jalan-jalan membedah keempat pilar identitas nasional tadi. Sekarang, saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan dari paparan edukatif ini, sekalian nyertain pertanggungjawaban akademis kita, dan juga sedikit refleksi penutup. Tentu aja, sebagai bagian dari dunia akademik, ngasih tahu dari mana sumber kita ini penting banget. Bapak Fajrin mau mastiin kalau kita semua sadar bahwa pemahaman tentang identitas kebangsaan ini nggak dibangun dari opini kosong semata. Ini dikonstruksi dari sumber hukum yang sangat kuat kayak UUD NRI 1945, UU nomor 24 tahun 2009, dan pastinya rujukan akademis nasional. Salah satunya buku pendidikan kewarganegaraan dari Dikti. Jadi, fondasinya benar-benar kokoh, teman-teman. Dan sebagai penutup paparan kita hari ini, Dr. Mawardi punya satu pertanyaan yang lumayan provokatif, yang mau nggak mau harus kita jawab sendiri. Gini pertanyaannya, di era globalisasi yang serba cepat ini, yang sering banget mengaburkan batas-batas negara, apa sih peran nyata kalian hari ini dalam menjaga dan menghidupkan keempat pilar identitas nasional kita? Karena pada akhirnya, identitas bangsa itu bukan cuma dijaga sama undang-undang, tapi lewat keseharian dan kebanggaan kita sebagai warga negara. Coba deh, bawa pertanyaan ini, renungin, dan jadikan pemantik semangat kebangsaan kalian ke depannya. Makasih banyak ya udah hadir dan asyik belajar bareng di paparan edukatif kali ini. Tetap semangat, tetap nasionalis, dan sampai jumpa.